Selamat siang semuanya. Pada kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas mata kuliah kebijakan pemerintah yang disusun oleh Wahyuning Islami dengan NIM 2020350006 dan Julius Ndarawala 2020350005. Kami akan mengambil program kebijakan pemerintah untuk menarik anak muda ke dalam dunia pertanian. Topik yang kita ambil berupa petani milenial. Yang perlu kita ketahui, petani milenial adalah petani yang berusia antara 19 sampai 39 tahun. Kebutuhan pangan di masa depan akan meningkat drastis dengan seiring lajunya pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pada kenyataannya, pekerja di subsektor pertanian secara luas mengalami penurunan dan diisi oleh petani senior. Harapan dari Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pada tahun 2024 bisa didapatkan 2,5 juta petani milenial di Indonesia yang melibatkan subsektor pertanian, baik tanaman pangan, ternak, perkebunan, dan hortikultura. Tahun 2021, target petani milenial 500.000 orang. Mitra kerja dari pemerintah pusat terdiri dari sekolah-sekolah pertanian pemerintahan seperti Polbangtan, Politeknik Engineering Pembangunan Pertanian, dan SMK Pembangunan Pertanian. Kemudian perguruan tinggi swasta maupun negeri yang memiliki fakultas pertanian. Tahun 2021 salah satu bentuk berupa program magang di Jepang. Selain program magang di Jepang, ada lagi program pengembangan wirausaha muda pertanian, fasilitasi berupa permodalan dan pembentukan korporasi. Karena dari hasil survei kepada generasi muda, hampir 55,4% ingin menjadi entrepreneur. Kita yang tinggal pemerintah melalui stakeholdernya mendorong mereka untuk bergerak di dunia pertanian. Penyebab utama pemuda kurang menyukai dunia pertanian antara lain profesi yang kurang bergengsi dengan resiko yang tinggi, mayoritas petani di bawah standar kehidupannya. Ketiga, bukan dari keluarga petani. Keempat, kaum muda memiliki akses kendali terbatas pada sumber daya produktif berupa tanah, modal, dan pasar, pangsa pasar itu sendiri. Untuk mengembangkan petani milenial sendiri bukan hanya tanggung jawab dari pemuda itu sendiri, tapi dari semua stakeholder, mulai dari pemerintahannya sendiri, dari masyarakatnya sendiri, karena tanpa keterlibatan mereka semua tidak akan berjalan. Untuk di pemerintahan, program ini dibantu oleh dinas terkait, yaitu berupa dinas pertanian. Mereka akan meminta tangan para penyuluh pertanian untuk merekrut siapapun yang memiliki keinginan di dalam dunia pertanian, sehingga petani-petani muda maupun anak muda khususnya akan dibina untuk dikembangkan mulai dari dibentuknya sekolah lapang sampai mereka akan fokuskan juga untuk menuju ke pemasarannya.
Dengan salah satu harapan dunia pertanian akan semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Julius untuk pemaparan selanjutnya. Jangan lupa pesan dari kami, selalu jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum untuk memulai presentasi, nama saya sendiri Julius Narwala, NIM 2020 35005. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan materi tentang regenerasi petani di perkotaan dan pedesaan. Di situ berbagai kesulitan, yaitu sulit regenerasi petani muda yang dihadapi oleh Indonesia maupun negara lain bisa hal yang sama. Pada kaum muda, meninggalkan wilayah pedesaan adalah karena tidak menemukan pekerjaan yang layak di komoditas, sehingga memulai bermigrasi ke kota besar. Oleh karena itu, di bidang pertanian, 2 petani muda di Amerika Serikat dalam sensus terbaru, sehingga mencantumkan pekerjaan utama mereka selain itu juga bertani, yang artinya mereka bekerja di bidang lain untuk membantu mengakses dana yang mereka membutuhkan saat memulai usaha pertanian. Lalu untuk pemecahan masalah, yaitu para petani muda di Amerika Serikat, yaitu inisiatif dari sejumlah negara lain, institusi akademis untuk membebaskan utang bagi calon petani muda, inisiatif pajak dan program peminjaman. Yang kedua, permasalahan petani muda di Indonesia. Nah, ini kan sebagai dampak utama di Indonesia, yaitu akibat mereka belum bisa memperoleh lahan sehingga tertutup dalam memperoleh peminjaman karena tidak tersedia peminjaman tanpa bangunan bagi petani muda. Selain itu pun juga pemerintah dapat membantu menyediakan informasi banyak disertasi, fasilitas pendampingan dan para ahli. Lalu yang tentukan disertai oleh lapangan perkembangan secara konkret. Sedangkan yang ketiga, kurangnya penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Di sini pertanian Indonesia yang secara umum banyak petani Indonesia yang masih menggunakan teknologi 1.0 atau masih menggunakan alat tradisional. Lalu untuk fasilitasnya, teknologi dapat disediakan oleh pemerintah, yaitu penyiraman tanaman secara robotik dan pemanfaatan informasi digital. Petani muda ini kelak dapat mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan lahan-lahan yang mereka butuhkan. Lalu untuk petani muda sering merasakan kesulitan dalam akses kredit, sehingga hendaknya pemerintah membantu para petani muda. Lalu untuk mengurangi risiko pemasaran, yaitu pemerintah dapat berperan sebagai pihak yang menghubungkan pengusaha muda dengan investor, organisasi dan kerjasama sebagai pendukung bagi petani muda. Sedangkan yang keempat adalah mengatasi pengangguran. Bagaimana caranya sih untuk mengatasi secara pengangguran, yaitu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah. Yang berikut, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, membuka usaha sendiri, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi terutama di perkotaan dengan pemanfaatan kaum muda dalam proyek-proyek keindahan kota. Selain itu, mengataskan pengangguran tersebut. Terima kasih, semoga materi tersebut ini bisa bermanfaat atau sebagai pedoman bagi petani muda. Terima kasih.